Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fania Balkis, bersama dua teman saya, Alifa Putri Ariza dan juga Dinda Azhar Rizal. Kali ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Managing the Business Enterprise. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Kumala Hayati, SEMSI, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Managing the Business Enterprise atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengelola perusahaan bisnis. Bisnis merupakan sebuah hubungan timbal balik yang menyediakan barang dan jasa untuk memperoleh profit atau laba. Di dalam pengelolaan bisnis tentunya diperlukan manajemen untuk mengelola sumber daya dalam bisnis agar berjalan optimal. Manajemen sendiri merupakan proses perencanaan atau pengarahan sebuah rancangan yang terorganisir agar sumber daya keuangan yang ada dapat terkelola dengan baik dalam bisnis tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Materi selanjutnya yaitu fungsi dasar manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan sangat dibutuhkan sebagai tahap dasar manajemen. Tahap perencanaan merupakan strategi awal untuk menetapkan apa saja yang harus dilakukan dengan cara untuk melakukannya bagaimana. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian berperan penting dalam mengatur manajemen perusahaan dan memahami laporan-laporan pekerjaan. Tahap ini bertujuan untuk mengatur dan menetapkan sumber daya untuk dijadikan struktur yang logis. Kemudian ada pengarahan. Pengarahan manajer dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan sebagai langkah dalam pencapaian utama perusahaan. Manajer dalam suatu perusahaan berwenang untuk mengarahkan, memimpin, dan memberi motivasi terhadap karyawan-karyawannya. Berikutnya, pengendalian. Proses ini merupakan tahap paling penting. Manajer harus memantau segala aspek kegiatan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kinerja yang baik maupun penambah kinerja yang masih kurang. Berikutnya, ilmu seni manajemen. Perpaduan antara ilmu dan seni dalam manajemen merupakan cara yang efektif dalam menciptakan manajemen yang baik. Seorang manajer yang handal harus memiliki kemampuan perpaduan antara ilmu dan seni manajemen. Pengalaman dan pendidikan menjadi fondasi utama dalam mengembangkan skill seseorang dan menjadikan dirinya lebih baik lagi. Berikutnya ada tingkat-tingkat manajer. Yang manajer puncak memiliki tanggung jawab penuh dalam kinerja perusahaan. Beberapa contoh sebutan bagi manajer puncak yaitu presiden direksi dan CEO. Yang kedua, manajer madya. Tujuannya bertanggung jawab dalam penyusunan strategi dan mewujudkan upaya pencapaian yang telah ditargetkan manajer puncak. Contoh manajer madya yaitu manajer cabang dan junior eksekutif. Yang terakhir, manajer lini pertama. Manajer lini pertama bertanggung jawab dalam mengendalikan tugas laporan karyawan serta memastikan setiap karyawan memahami dengan baik prosedur perusahaan. Contohnya yaitu supervisor dan mandor. Pertama ada peran interpersonal, yaitu meliputi aspek pemimpin, panutan, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional.
mencapai usaha serta negosiator. Berikutnya bidang-bidang manajemen. Yang pertama ada bidang manajer SDM. Bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia. Contohnya memberi pelatihan, mengevaluasi kinerja atas produksi barang, dan pengendalian suatu kualitas barang. Yang ketiga ada manajer pemasaran, yaitu bertugas dalam mendistribusikan produk ke konsumen. Penasaran produksi, ada manajer informasi. Manajer informasi bertanggung jawab dalam hal perancangan, penerapan sistem, dan mendistribusikan informasi. Terakhir ada manajer keuangan, yaitu melakukan pengawasan dan perencanaan sumber daya